Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wabillah, wabifadlillah, wabisyafaati rasulillah, wabikaromati awliyaillah, wala hawla wa quwwata illa billah. Amma ba'du. Ilahi anta maksudi wa ridha wa matubi. A'tini muhabbataka wa ma'rifataka. Kehadapan yang mulia guru kita semua, Syekh Muhammad Abdul Ghaus Al-Qula Masur radhiyallahu anhu. Semoga beliau dilanjutkan usianya, sekaligus dibugarkan selalu raganya, dan ditambah-tambah aromahnya, agar tercurah kepada kita semua, sehingga kita bisa istiqomah, mengamalkan, mengamankan, dan melestarikan La ilaha illallah. Al-Fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang saya hormati seluruh wakil talqin, sahabat, juga para pemangku manakiban, para mubalik, para ikhwan TKN Suryalaya Sinarasa yang sama-sama sedang bersimpuh di hadapan guru kita dengan rasa tenang dan senang. Bagaimana tidak, pada hari ini kita bagi yang mengamalkannya, kita lagi pada puasa ya, bentar lagi berbuka. Alhamdulillah. Nanti malam kita akan berjamaah melaksanakan sunnah mursyid, sunnah ahli silsilah, sholat sunat nisfu Sya'ban. Bagi kita tak perlu bertanya apa keuntungannya. Mau bertanya pun juga, mau mengetahui silahkan, cukup untuk mengetahui. Tidak pun tidak apa-apa. Maunya kita adalah bahwa kita terbawa oleh pengesal. Itu makanya kita ikut apa yang diamalkan oleh pengesabah. Di antaranya adalah sholat sunat nisfu Sya'ban. Walaupun mesti tahu apa keuntungan manfaatnya, fadilahnya dari sholat itu, disampaikan oleh pengesabah pada manakiban yang baru lalu di pusat, bahwa Allah melirik pengamalnya dengan 70 lirikan. Satu lirikan itu memenuhi 70 kebutuhan kita di dunia ini. Dan kebutuhan yang paling minim itu adalah ampunan Allah. Alhamdulillah. Saudara-saudaraku yang saya cintai, pada saat ini di madrasah pun telah banyak ikhwan ya, saudara-saudara kita yang lain menunggu berbuka, waktu berbuka puasa berjamaah dengan pengesab. Biasanya kalau berbuka di sini kan ada tawasul dulu. Setelah itu baru adzan, pilih muazzinnya yang nafasnya panjang, kata pengesabah. Jadi biar kita dalam berbukanya tenang. Kita bisa merasakan kesenangan yang optimal gitu dengan berbukanya. Bagaimana tidak, apalagi pada malam hari ini kita biasanya kan kalau
puasa saum di hari-hari yang lain itu ada berbuka, lalu sholat sunat qabla maghrib, pada maghrib, terus apalagi ba'da maghrib, sholat-sholat sunat yang lain. Setelah itu baru makan, ya makan. Kalau sekarang mah karena sholat nisfu Sa'ban, jadi makannya nanti di akhir, gitu. Jadi eh, kita perut kita itu lagi keadaan kosong, ya tidak full lah. Gitu. Mungkin bagi saya orang yang suka makan banyak, gitu, agak suka nggak pede juga gitu kalau menghadapi pekerjaan yang di dalam anggapan kita itu memerlukan tenaga yang maksimal. Gitu. Nah itu alhamdulillah kita punya guru yang mengajarkan kepada kita, yang selalu membimbing kita, yang dilihatnya kita mah bukan zohirnya saja, yang kita rasakan bukan zohirnya saja, tapi yang ingin kita capai, yang kita lihat adalah batinnya. Gitu. Lapar-lapar juga tidak dirasakan. Ya, yang kita lihat adalah la ilaha illallah. Demikian. Sehingga dalam melaksanakan juga kita mah ya senang saja. Dan meskipun di awalnya mesti memaksakan diri dulu untuk mengambil satu langkah, apalagi sholat 100 rakaat, kalau dipikir ya kan, tapi kalau dirasakan gitu, satu bentuk pertimbangan yang tembus kerasa, maka bahwa kita memerlukan sholat sunat 100 rakaat itu. Bisa berat memang kalau dilakukan sendiri, tapi akan terasa ringan dan nikmat bila dilakukan secara bersama-sama, berjamaah. Nah, tentang waktu berbuka, Pengasah Abah menyampaikan kita janganlah terlalu baik kepada orang lain. Kita mesti memperhatikan diri kita sendiri, gitu. Terutama dengan pembagian waktu kita hidup di dunia ini, ya, karena apalagi di zaman sekarang ini ada banyak sekali kegiatan, aktivitas yang kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Baik diri sendiri ataupun untuk diri sendiri maupun untuk pasangan kita, contoh seperti suami mesti kerja, gitu. Belum di perjalanan yang macet. Ini hari ini juga kan ada seorang akhwat kita sedang menuju ke suatu tempat dengan nyetir mobil, gitu kan. Dengan kita memiliki satu guru, Pengasah Abah, alhamdulillah kita hidup di dunia bisa bertauhid. Karena apa? Dan terlepas dari musyrik. Karena ada dalam Al-Qur'an wa minan nasi mayyatakhidu andada. Jadi dari sebagian orang itu ada yang menyembah Tuhan selain Allah, menjadikan selain Allah sebagai tandingan, andada. Baik itu pekerjaannya atau ya berbagai macam aktivitas atau benda-benda seperti rumah,
mobil dijadikan andada, atau pasangan dijadikan andada sebagai tandingan Allah. Gitu. Meskipun pekerjaan amalia seperti ibadah, kata pengesabah, anggaplah kita punya waktu di dunia 12 jam. Yang 6 jam dipakai ibadah, yang 6 jam dipakai dudunya. Dipakai dudunya, khusus kerja. Contoh kerjalah dunia itu. Cari uang lah dudunya. Yang 6 jam dipakai ibadah, yang 6 jam. Nah, 50%, 50-50 juga itu masih termasuk musyrik. Gitu. 50-50 juga masih termasuk musyrik. Lalu pengasabah menyampaikan seorang guru kerja memberi pengajaran di sekolah kepada siswa anak orang lain, katanya. Anak orang lain selama berapa jam? Mulai jam 7, 8, 9, 10, 11 istirahat. Setelah itu masuk waktu zuhur. Mengajarnya selama 4 jam. 7, 8, 9, 10, 12, 5, 4 sampai 5 jam. Gitu. Sholatnya berapa menit? Gitu. Mau dibilang apa seperti demikian pengesab? Mau dibilang apa? Lalu orang kerja di bank, ngitung duit orang lain. Tadi kan di sekolah ngurus anak orang lain gitu. Nah, kalau di bank itu orang kerja di bank ngitung duit orang lain. Dari jam berapa sampai jam berapa, masuk waktu sholat, sholatnya berapa menit. 50-50 aja, ya 50-50%, 50% untuk ibadah, 50% waktu yang kita gunakan untuk ibadah 50%, dan 50% untuk duduknya, itu masih musyrik. Apalagi ini, berapa jam dipakai untuk kerja, ngurus orang lain lagi, ngurus duit orang lain lagi. Nah, untuk kitanya cuma berapa menit. Sholat berapa menit? Bilanglah 1 jam silahkan. Tapi tetap masih kalah. Itu mau dibilang apa? Alhamdulillah kita punya guru sehingga kita terbebas dari musyrikin. Ada berbagai macam pembagian waktu, manajemen waktu. Manajemen waktu yang klasiknya ada. Yang klasiknya itu seperti kita kenal di umum itu ada Maslow, itu hierarki kebutuhan Maslow. Itu bisa dijadikan satu manajemen waktu juga. Bagaimana kebutuhan, tingkat-tingkat kebutuhan ini menjadi prioritas untuk setiap waktu yang ada untuk kita. Selain itu ada Eisenhower waktu, antara prioritas dan bukan prioritas. Ada lagi manajemen waktu klasik itu seperti untuk orang-orang efektif 4 kuadran manajemen waktunya Stephen Covey ada juga. Gitu. Jadi waktu itu dibagi untuk hal yang penting dan mendesak, ada hal yang tidak penting tapi mendesak, ada juga yang penting dan tidak mendesak, ada juga yang tidak penting tapi tidak mendesak juga. Gitu itu. Lalu ada juga yang pembagian waktu, manajemen waktu itu yang work life balance, keseimbangan antara kerja dan kehidupan pada umumnya. Kerja khusus untuk mencari nafkah, sedangkan kehidupan life itu adalah seperti untuk diri sendiri, seperti untuk berlibur atau ngurus keluarga, anak, istri, keluarga gitu. Itu.
work life balance, keseimbangan antara bekerja dan kehidupan pada umumnya. Nah, ini juga seimbang tapi lebih mengedepankan dunianya gitu. Ya kan? Lebih mengedepankan bekerjanya, work life balance. Nah, lalu ada juga work life integration, integrasi. Kalau yang tadi dipisah antara kepentingan prioritas kerja dan kehidupan, kalau yang kedua ini adalah integrasi, perpaduan antara pekerjaan dunia dengan kehidupan pada umumnya. Kehidupan pada umumnya seperti bagaimana kita ngurus spiritual kita, emosional kita, intelektual kita. Spiritual bagaimana kita untuk beribadah, intelektual kita bagaimana kita untuk mengembangkan diri, gitu kan. Lalu emosional kita bagaimana kita untuk mengatur emosi ini, memanage emosi, gitu. Sosial kita, gitu kan. Bagaimana kita untuk bersosialisasi dengan orang-orang lain. Nah, dari ketiga manajemen waktu ini, gitu, yang paling pas buat kita adalah manajemen waktunya pangersa Abah. Bagaimana tidak? Auqatuna kulluha Lailatul Qadar. Segala waktu kita itu adalah Lailatul Qadar. Alhamdulillah. Lebih baik dari 8 itu bernilai Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu berapa? Ibarat ibadah selama 80 bulan. Setiap kali kita satu titik ini nilai waktu kita, sedang apapun, sedang nyetir, sedang bengong seperti Kang Panji ini, itu dari kata bengong atau sedang berbicara, dalam diam dan geraknya, setiap kali kita hidup hati kita, maka waktu kita itu berisi dengan Lailatul Qadar. Alhamdulillah, ini bisa dicapai. Dengan demikian segala aktivitas kita itu akan sampai kepada Allah. Aktivitas apapun. Gitu. Kerja yang tadinya 5 jam, ibadahnya 10 menit, sholatnya 10 menit. Kerjanya ini bernilai ibadah. Alhamdulillah. Gitu. Itulah. Kita wajib bersyukur kita mempunyai seorang guru yang selalu membimbing kita. Kita telah mendapatkan talqin zikirnya, tinggal kita amalkan sehingga setiap waktu kita akan bernilai ibadah. Tidak musyrik. Kita tidak mempersekutukan Allah dengan yang lainnya. Karena yang namanya bertauhid itu adalah bahwa idza kunta ma'allah azza wa jalla bila khulqin wa hatta, demikian pengesabah menyampaikan. Dikatakan bertauhid itu ketika kita kuntam Allah, kita bukti bersama Allah tanpa adanya kehadiran makhluk, tanpa kehadiran makhluk. Ini semua hadir makhluk. Secara zahir, secara fisik kita bisa kita rasakan ini semua adalah hadir makhluk. Nah, tapi inilah hati kita. Nah, di mana kita bersama dengan Allah, itu di mana? Dalam hati kita. Itu dalam hati kita. Jadi yang sampainya, yang wusul itu kata pengesabah itu bukan kaki ya, bukan kaki yang lari, tetapi hati yang toro, yang terbang pada Allah. Gitu. Alhamdulillah. Demikian setiap amal kita juga sampai kepada Allah beda. Disampaikan dalam Al-Quran bahwa layah baton ala amalukum. Lain asyrokta, di mana kamu musyrik kepada Allah, maka segala amalnya itu hapus. Bagi orang yang musyrik. Ini kalau kita mau membandingkan, ya, ini untuk mengingatkan saja bahwa untuk menambah keyakinan kita, utamanya dalam bertorikoh, bahwa kita memutuskan, menetapkan, memastikan bahwa
keputusan kita, ketetapan kita, kepastian kita ini adalah benar adanya. Dengan kita bertorikoh, dengan kita mempunyai seorang guru. Alhamdulillah. Dan untuk selalu menghidupkan yang Lailatul Qadarnya kita itu, sehingga seluruh waktu kita itu bernilai Lailatul Qadar, maka selalu amalkan zikir jahatnya, la ilaha illallah. Perbanyak lagi. 2022 cuman sebentar, setengah jam juga bisa dengan ngebut gitu ya. Mudah-mudahan kita bisa selalu mengamalkannya. Jadi dalam manajemen waktu ini, waktu itu tidak bisa kita manage bagaimana kalau menurut kita melihat kepada ala manajemen waktu ala Pangesa Abah gitu ya. Jadi setiap waktu selalu berjalan, tapi di balik waktu itu, di balik setiap detiknya, setiap menitnya ada barokah di situ. Barokah itu bertambahnya kebaikan. Inilah manajemen waktu kita, Ikhwan Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Surya Lesina Rasa. Ada barokah di setiap waktu yang lewat. Bahkan masa depan itu kan datangnya itu lebih cepat dari yang kita duga. Makanya kita mesti isi waktu ini dengan, kalau tidak diisi dengan barokah, ya, dengan selalu tambahnya kebaikan, ya mau diisi dengan apa? Waktu itu kan tidak bisa diulang kembali. Maka diisi dengan barokahnya ini ya tidak ada lain dengan selalu menghidupkan yang di dalam hati. Bagaimana tidak? Duduk ba'da maghrib sampai isya tanpa makan dan minum dulu, tanpa ngoprek HP dulu gitu ya kan. Duduk ba'da maghrib sampai isya itu ya, sambil wirid baca wirid seperti sholawat Bani Hasyim, itu nilainya ibadah 12 tahun. Nah, itulah maksud saya, di setiap detik di belakang detik ini ya, jam itu. Kalau kita kan kepikiran waktu itu selalu ke jam gitu ya. Nah, di setiap ini di belakangnya itu ada barokahnya yang bekerja. Bagaimana setiap detik ini memberikan manfaat yang lebih banyak lagi kepada kita. Manfaat yang mana? Manfaat kebaikan, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Kembali pada yang awal tadi, bahwa jangan terlalu baik kepada orang lain itu kalau memang kitanya lupa kepada Allah, tidak manfaat kepada diri sendiri. Tapi kalau kita ingat, maka kita akan memberikan kemanfaatan juga bagi orang lain. Alhamdulillah. Inilah nikmat yang paling besar, kita dipertemukan dengan guru agung Syekh Mursyid itu. Yahdillahu linurihi mayyasha. Mayyahdillahu wal mutadil wa mayudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Kalimat mursyid itu adalah kalimat Al-Quran, kalimat Allah. Alhamdulillah kita telah menggenggamnya, kita selalu di bawah bimbingan. Inilah kita perlu selalu untuk bersyukur, mensyukurinya, tidak lain dengan ya mengamalkan semampu kita dengan kapasitas porsi kita masing-masing. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan.
Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya bagi diri saya sendiri. Terima kasih kepada para pemangku manakiban yang telah memfasilitasi pembelajaran saya dan mengingatkan diri saya. Juga saya ucapkan selamat menunaikan sholat nisfu Sya'ban. Selamat menikmati dengan rasa senang dan menyenangkan. Ikut doa pengesabah, Allah berkahi semuanya, segalanya, selamanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.